Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai membumikan demokrasi permusyawaratan. Sebelum kelompok kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nicholas Jemi Priangga, NIM 182114071. Lalu saya akan mewakilkan teman kelompok. Yang pertama Angela Juniltri Nahul, NIM 182114047. Lalu Basilius Agung, NIM 182114144. Yang terakhir Maria Indah, NIM 191334010. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berdemokrasi. Perspektif historis. Yang pertama, permusyawaratan desa dan tradisi kolektivisme. Gotong royong dan kebiasaan bermusyawarah memunculkan demokrasi desa dan tidak dapat dilenyapkan meskipun ditindas oleh kekuasaan feodal. Sehingga kebiasaan masyarakat desa yang menjaga tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama dapat menimbulkan kebiasaan bermusyawarah yang menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat. Hal ini yang memunculkan demokrasi desa. Lalu yang kedua, pengaruh Islam atas demokrasi Indonesia. Menurut Soekarno, pengaruh Islam di Nusantara membawa transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis. Kehadiran Islam telah mengubah pandangan dunia dikarenakan penerapan atas kesetaraan antar sesama manusia. Sehingga muncullah tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh paham Barat atas demokrasi Indonesia. Pertumbuhan nasionalisme dan demokrasi di dunia Barat secara garis besar bersautan dengan perkembangan industrialisasi dan ekspansi kapitalisme yang mendatangkan konflik karena adanya perebutan sumber daya di dalamnya, hingga muncul kolonialisme Eropa di Indonesia. Penyebaran nilai humanisme demokratis memunculkan ruang publik yang mencakup partai politik dan dewan rakyat hingga menumbuhkan kesadaran dalam pembelajaran demokrasi kaum tertentu. Negosiasi antar sumber nilai menuju demokrasi sosialistik. Yang pertama, pandangan H.O.S. Tejokuraminoto yang mengangkat beberapa aspek sosialisme dalam ajaran Islam, antara lain yang pertama, perikemanusiaan adalah satu persatuan. Yang kedua, perbedaan suku dan golongan tidak boleh menghalangi semangat persaudaraan. Yang ketiga, kesetaraan umat manusia. Yang keempat, kedermawanan. Yang kelima, kebebasan manusia dari segala bentuk tirani atau kekuasaan yang sewenang-wenang. Yang kedua, pandangan Tan Malaka yang mengatakan bahwa bentuk negara Republik Indonesia adalah cita-cita yang harus diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia, karena dalam bentuk ini rakyat akan memiliki kedaulatan atas negara seperti yang pertama, kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif untuk menjalankan undang-undang. Lalu yang ketiga, kekuasaan yudikatif untuk mengawasi undang-undang. Yang ketiga, pandangan Soekarno yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan hal yang penting karena prinsip kedaulatan rakyat atau kekuasaan berada di tangan rakyat dengan dasar musyawarah agar berorientasi kepada keadilan sosial dan kepentingan umum. Berikutnya, pandangan Muhammad Hatta. Jadi, menurut Bung Hatta, salah satu proses penting dalam demokrasi adalah prinsip kedaulatan rakyat atau kekuasaan di tangan rakyat dengan dasar musyawarah. Musyawarah mufakat ini penting untuk mencegah dominasi perseorangan atau golongan dalam pengambilan keputusan dan untuk menjamin agar keputusan politik senantiasa berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan umum. Model demokrasi yang dikembangkan hendaknya demokrasi yang cocok dengan karakter serta identitas Indonesia sendiri, yaitu demokrasi kekeluargaan berlandaskan permusyawaratan. Berikutnya, pandangan Sultan Syahrir. Paham sosialisme yang diusung oleh Syahrir
adalah paham yang tetap menghormati kemerdekaan dan kebebasan individu dengan rasionalitas yang dimiliki, namun juga harus peduli pada masalah bersama sebagai makhluk sosial. Seperti Hatta, paham sosialisme bagi Syahrir adalah sosialisme yang berupaya meningkatkan derajat manusia dalam kesetaraan dan memberi ruang pada kemerdekaan setiap individu. Syahrir menyebut sosialismenya sebagai sosialisme kerakyatan atau rakyat mendapat tempat khusus sebagai pihak yang berdaulat. Poin berikutnya yaitu poin C, perspektif teoritis komparatif. Pemerintah demokratis itu memerlukan prasyarat yang mengandung 3 poin sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat yang diperintah. Yang kedua, kekuasaan itu harus dibatasi. Dan yang ketiga, pemerintah harus berdaulat atau harus cukup kuat untuk dapat menjalankan pemerintah secara efektif dan efisien. Menurut Charles Tilly, demokrasi didekati dengan 4 pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama, pendekatan konstitusional. Pendekatan konstitusional ini menekankan pada bagaimana kondisi dibentuk, diberlakukan, dan diamalkan oleh suatu pemerintahan sehubungan dengan aktivitas politik. Pendekatan ini mengingatkan akan pentingnya landasan konstitusionalisme bagi perwujudan demokrasi. Pendekatan kedua yaitu pendekatan substantif. Pendekatan substantif ini memberikan perhatian lebih pada bagaimana suatu pemerintah memajukan kondisi kehidupan dan kehidupan politik. Pendekatan ini memberikan sumbangan bagaimana suatu pemerintah demokratis mengedepankan kesejahteraan, melindungi kebebasan manusia, keamanan, kesetaraan, keadilan sosial, musyawarah publik, dan penuntasan konflik secara damai. Pendekatan ketiga yaitu pendekatan prosedural. Pendekatan prosedural ini berkisar pada pembahasan bagaimana secara sederhana dan prosedural suatu pemerintahan digolongkan sebagai suatu demokrasi. Kelemahan dari pendekatan ini yaitu suatu negara dapat dikatakan demokratis walaupun angka penganggurannya tinggi, tidak ada investasi dalam pembangunan sosial, kegagalan penegakan hukum di hampir seluruh negeri. Pendekatan keempat yaitu pendekatan berorientasi proses. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan berbagai pendekatan tersebut, pemahaman demokrasi semestinya tidak menggunakan satu pendekatan saja, melainkan perlu memberikan kepedulian mendalam terhadap interaksi keempat pendekatan tersebut. Selanjutnya, membumikan demokrasi permusyawaratan dalam kerangka Pancasila. Demokrasi dalam alam pikiran Indonesia bukan sekedar alat teknis, melainkan cerminan dari jiwa, kepribadian, dan cita-cita nasional yang dilandasi oleh nilai-nilai teoritis yang mengangkat kehidupan politik dari tingkat sekuler ke tingkat moral spiritual dan nilai-nilai yang memuliakan nilai kemanusiaan. Menelaah berbagai peristiwa aktual terkait tegaknya demokrasi. Beberapa perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, antara lain membiasakan diri untuk berbuat sesuatu sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal, menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, mengadakan perubahan secara damai dengan tidak menggunakan kekerasan, memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis, dan mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara serta individu.